Halo fans, jumpa lagi. Berdasarkan konferensi pers yang diadakan pada Jumat 24 Oktober 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas jumlah isu hangat, terutama terkait pelatih baru Timnas Indonesia. Berikut poin-poin utama dari konferensi pers Erick Thohir terkait pelatih baru Timnas Indonesia. Belum ada pengumuman. Erick Thohir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada nama pelatih baru yang akan menggantikan Patrick Kluivert yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Timnas. Bantahan rumor Van Gaal. Ia membantah keras isu yang beredar bahwa Louis van Gaal menjadi kandidat pelatih. Ia meminta masyarakat untuk tidak terjebak dengan isu-isu yang tidak benar. Proses pencarian. Erick menjelaskan mekanisme pencarian pelatih baru. Prosesnya melibatkan direktur teknik dan komite eksekutif atau EXCO yang akan mencari calon-calon terbaik dan melaporkannya kepada ketua umum. Tidak terburu-buru. Ia juga menekankan bahwa penentuan sosok pelatih kepala tidak bisa dilakukan terburu-buru, mengingat hal ini akan mempengaruhi arah pembinaan dan masa depan sepak bola nasional. Fokus selanjutnya, Erick mengindikasikan bahwa PSSI tidak akan mengumumkan pelatih baru dalam waktu dekat dan kemungkinan Timnas Indonesia akan absen pada FIFA Matchday November 2025. Fokus saat ini adalah mempersiapkan Timnas untuk pertandingan pada Desember 2025. Terkait Sintayong, kisah masa lalu, Erick Thohir menegaskan bahwa era Sintayong dan Patrick Kluivert sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ia meminta publik untuk move on dan tidak lagi membahas kemungkinan kembalinya Sintayong. Apresiasi. Meskipun demikian, Erick tetap mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan oleh Sintayong selama melatih Timnas Indonesia. Terkait isu sosial dan pemain, larangan bullying terhadap pemain, Erick juga berpesan kepada publik untuk tidak melakukan bullying atau perundungan terhadap para pemain Timnas. Ia meminta masyarakat untuk menyayangi aset Timnas, termasuk para pemain Timnas U17, dan meminta mereka untuk tidak bermain media sosial terlebih dahulu. Suntikan semangat. Ia juga memberikan suntikan semangat kepada para pemain Timnas U17 yang mengalami kekalahan telak di Piala Asia U17 2025 beberapa bulan lalu. Lalu apa kata para fans? Yuk cus! Yang menyesal adalah almarhum Bapak Presiden Gus Dur, karena Bapak pernah meneliti untuk pelatih yang matanya sipit, tahu-tahu diganti dengan PK, gagal ikut Piala Dunia. Ya itulah ramalan yang Bapak Gus Dur diabaikan. Makasih. Kamu baru sadar, dulu kau cakap harus ada kesinambungan dari kelompok umur sampai timnas senior. Kenapa ucapan itu muncul lagi? Aneh-aneh. Kami sangat percaya. Dan kalian minta kepercayaan tapi kalian mengkhianati. Saya percayakan dengan kau Erick, kalau ranking Timnas akan kembali ke peringkat 173 lagi, itu karena ulahmu sendiri. Jangan marah, semua sudah diatur Allah. Sekarang info itu kita dengar dari institusi pemerintah saja, biar nggak kacau publik, yang lain anggap angin lalu. Seperti kita nunggu berita hari raya biar nggak kacau. Pandai lalu ngomongnya macam negara pribadi ini kan, dinilai semua orang yang lihat mana bagus mana jelek. Harusnya mengikuti sesuai supporter Timnas lah, ada-ada aja. Pak ET sebaiknya mundur dari ketum PSSI, supaya PSSI bisa kembali ke zaman kegelapan. Banyak SDM rendah yang sudah sangat rindu untuk kembali ke zaman kegelapan. Saya tambahin deh gelarnya, jadi Bapak Blunder Nasional. Wow, Pak Erick pintar bersilat lidah ya. Sampai saya bingung yang mana yang benar, berita yang akurat. Erick Thohir gak sadar bahwa kegagalan Timnas tidak lolos Piala Dunia dikarenakan dia sendiri mengganti pelatih di tengah jalan. Media Indonesia terlalu berlebihan dan supporter Indonesia banyak yang kekanak-kanaan. Sabar Pak, selama ini hanya di era Bapak yang bisa membawa sepak bola Indonesia sejauh ini. Maaf Pak Erick, dari gaya bicaranya menggiring publik agar menerima keadaan Timnas dan PSSI. Sudah tahu sebenarnya apa maunya penikmat atau pendukung Timnas.
Mohonlah jangan basa-basi. Ingat kata-kata Rocky Putire, Esko PSSI itu senang jika Indonesia kalah karena mereka itu bagian dari judul. Kalau menang terus maka pelatih itu harus diganti karena tidak menguntungkan mereka. Ini yang saya harapkan. Gerak cepat lakukan konferensi pers supaya masyarakat tahu soal sikap PSSI. Saya selalu mendukungmu Pak Erik, sebab Andalah yang buat sejarah sepak bola Indonesia bertambah maju pesat. Kata Pak Ahok, kalau mau mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ini contohnya. Ini sosok yang blunder tapi nggak ngerasa bahwa dirinya sebagai penyebabnya. Sepak bola kita sudah gonjang-ganjing untuk akhirnya meratapi kegagalan sampai akhir. Pak Erik, egomu mengalahkan 350 juta rakyat Indonesia. Pak Sumarji nggak mau hadir karena dia tidak sependapat sama Erick Thohir. Pak Sumarji orang baik dan jujur. Intinya timnas bukan milik Pak Erik pribadi. Timnas itu milik rakyat Indonesia. Hanya mengganti pelatih saja sudah dihujat. Sedangkan banyak yang Pak Erik benahi di PSSI dan Liga. Mulai timnas wanita, wasit, VAR, Liga, dan lain-lain. Kira-kira Menpora percaya nggak ya sama omongan ketua PSSI ini? Pak Sekjen, maaf kenapa harus malu? Selama ini kita dicurangi terus sama AFC. Wajar dong kalau kita nuntut keadilan dari AFC atau keluar dari AFC. Sekarang saya jadi males ngikutin PSSI. Ternyata mafia bola juga semua. Siapapun pelatihnya, nanti tahun 2026 kita juara AFF. Dah cukup sementara untuk memaafkan Anda. Kalau kita juara Asia 2027, at least masuk semifinal saja, dah oke. Dari tadi nunggu pembahasan intinya saja. Siapa pelatih baru saja lama banget. Sepak bola politik keuntungan pribadi dengan alasan negara. Apakah seorang pengusaha mau tekor? Gak mungkin. Negara belakangan keuntungan pribadi nomor 1. Ya bener, maksudku kita jangan langsung just jelek. Kita kudu support dan kritik harus, tapi yang membangun. Awalnya ada harapan besar begitu Doi jadi ketua umum PSSI. Tahu-taunya sama aja. Apa yang akan terjadi jika rakyat sudah gak percaya lagi sama Bapak? Semoga Pak Erik sehat selalu. Berkat Pak Erik, PSSI juga sudah lebih baik. Seperti labirin puter-puter, pas ketemu pintunya masuk jurang. Kapan tanggal pengunduran dirinya Pak ET, saya sangat berharap. Suara fans tidak didengar dan masih tidak punya rasa bersalah. Mantap Indonesiaku. Lari krik geda brustok. Sabar untuk para netizen. Pelatih baru nunggu interview pas Natal. Setuju Pak Erik. Wartawan sudah diasumsi untuk tidak bertanya yang berlebihan dalam kegagalan. Hebat masyarakat pencinta bola masih juga sabar diginiin terus. Pak Erik auranya berbeda, kayak orang dilema. Wes mulai bulet ngalor ngidul. Lebih gampang kita dukung negara lain.